Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Hilma Amanda, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan, kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan media pembelajaran yang saya bawa, yaitu media audiovisual. Nah, apa sih media audiovisual itu? Media audiovisual adalah media yang menggabungkan suara dan gambar bergerak sehingga bisa merangsang indera pendengaran dan penglihatan secara bersamaan. Media seperti ini biasanya membuat proses belajar jadi lebih menarik, mudah dipahami, dan tentunya menyenangkan untuk anak-anak. Nah, media yang saya bawakan kali ini adalah sebuah buku cerita digital yang berjudul Lily dan Kola Misteri. Media ini ditunjukkan untuk jenjang B1 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam buku cerita digital ini, anak-anak bisa menikmati alur cerita melalui gambar yang menarik, narasi suara, dan efek suara yang mendukung. Sehingga mereka bisa belajar sambil berimajinasi dan memahami isi cerita dengan lebih menyenangkan. Itu saja mungkin perkenalan dari saya. Semoga media ini bisa menjadi inspirasi dalam pembelajaran yang kreatif dan juga tentunya menyenangkan untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga teman-teman yang ada di rumah selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah membaca hari ini? Dan berapa banyak halaman buku yang telah kalian baca? Aku tebak, sedikit atau banyak? Nah, bagi teman-teman yang ingin menambah buku bacaan atau ingin membaca, aku memiliki salah satu referensi buku digital, yaitu sebuah buku cerita yang bernama atau yang berjudul Lily dan Kola Misteri. Penulis buku ini yaitu salah satu penulis hebat yang bernama Muhammad Hajid An-Nur, dan ilustrator dari buku ini yaitu Revita Ika Indrayanti. Buku ini memiliki 32 halaman loh teman-teman. Kemudian buku ini juga merupakan buku level 3, yaitu buku untuk jenjang B1. Dalam cerita kali ini terdapat 4 tokoh. Yang pertama yaitu ada ayah, yang kedua ada Lily, yang ketiga ada kera, dan yang keempat ada paus. Nah, kira-kira cerita kali ini tentang apa ya teman-teman? Yuk, sebelum kita mulai ceritanya, kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan cerita kali ini tentang Lily dan Kolam Misteri. Setiap sore, Lily selalu menyambut ayahnya pulang. Lily selalu senang bersama ayah, meski ia harus meninggalkan teman-temannya. Wah, Lily kotor sekali, rambutnya sangat bau. Ayah membujuk Lily untuk mandi. Tapi seperti biasa, Lily tidak mau mandi. Ia terus berlari, lalu berlari, dan akhirnya bersembunyi. Namun, ayah selalu berhasil menangkap Lily, dan ayah bilang mandi kali ini akan sedikit berbeda. Nah, apa ya teman-teman perbedaannya? Dan ayah pun memulai ceritanya. Apakah kamu pernah mendengar kisah putri dan tanaman berduri? Tanya ayah. Di sebuah hutan terdapat sebuah danau yang sangat indah.
Di danau tersebut ada seorang putri yang sedang berenang dan menyelam. Namun, ketika sang putri ingin kembali ke permukaan, tanaman duri menghalanginya. Aduh, sang putri terperangkap. Dan biur, datang seekor paus dengan menyemburkan air. Hingga tanaman duri pun tersapu oleh air. Tapi tidak lama kemudian, tanaman duri kembali lagi. Dan sang putri ketakutan hingga ia berteriak, "Oh tidak, tanaman duri kembali lagi." Lalu sayup-sayup sang putri mendengar suara berisik dari pohon di atas kepala putri. Ternyata ada beberapa kera-kera putih yang sedang melemparkan buah-buah sabun ke kepala putri. Dan brush, paus kemudian menyemburkan air lagi, sehingga membuat tanaman duri tenggelam ke dalam air. Hingga hanya menyisakan busa-busa yang membersihkan tubuh putri, lalu mengapung di atas air. Kemudian, busa-busa itu berterbangan dan mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Tiba-tiba, hap! Para kera meloncat ke kepala sang putri. Dan kera-kera tersebut membantu menggosok rambut putri dan memeluk sang putri dengan erat. Nah, sekarang sang putri sangat bahagia. Sang tiupan raja angin membuat rambutnya semakin hangat. Dan Lili pun merasakan rambutnya yang kini bersih dan lembut seperti putri. Nah, teman-teman semua, sekian cerita untuk hari ini. Jadi, teman-teman, kita harus selalu rajin mandi dan selalu harus rajin untuk membersihkan rambut kita ya, agar rambut dan badan kita wangi seperti Putri dan Lili. Nah, sekian untuk cerita kali ini. See you di next cerita selanjutnya bersama Hilma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.